Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpinnya, dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alamnya tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Engkau melindungi penduduk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan tempat di mana kami berada. Tuhan berkati tempat ini. Balaraja, Kabupaten Tangerang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan dengan kesejahteraan, berkati dengan keamanan, berkati dengan kesehatan, berkati seluruh penduduk yang ada di Balaraja ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada perdamaian, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan,
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara yang menonton video ini. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik saudara, dari Balaraja saya akan sharing firman Tuhan di dalam program Mujizat Setiap Hari. Temanya hari ini adalah mengampuni dipulihkan. Bacanya dari Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kata saya mau mengampuni, kalimat ini tampaknya sederhana sekali. Rasanya tidak perlu gelar insinyur, doktor, atau profesor untuk bisa melafalkannya dengan benar. Karena anak kecil pun pasti bisa mengatakannya dengan lancar. Tetapi coba kita tutup mata kita ini, lalu kita membayangkan orang yang paling kita benci di dunia ini. Wow, saya rasa kita agak sulit, saudara-saudara ya. Secara manusia kita sulit. Nah, saudara-saudara, kenapa kita sulit? Sejujurnya, secara manusia, memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara mudah. Apalagi jika orang tersebut telah menorehkan luka batin di hati kita. Seorang anak yang setiap saat diperlakukan kasar oleh orang tuanya tentu akan mengalami trauma jiwa dan sulit menghapuskan luka hatinya. Begitupun di dalam hal kita berteman. Bila kita sering mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, dibohongi teman, ditinggalin pacar, atau dikhianati oleh orang dekat kita, itu bisa menimbulkan luka yang sangat dalam. Namun, apakah kita akan terus menyimpan kesalahan itu dan membiarkannya menjadi duri dalam daging? Bahkan kita jadi sulit tidur, sulit makan, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak saja diajarkan, namun juga dituntut untuk hidup saling mengampuni. Tuhan Yesus sendiri telah mempraktekkan sikap mengampuni ini secara sempurna ketika disiksa dan diperlakukan secara keji di atas kayu salib. Di dalam Lukas 23 ayat 34a berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini? Ia tidak mengumpat, tidak memaki-maki, atau menyimpan dendam kepada orang-orang yang sudah mengkhianati dia, sehingga dia disalib. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang hancur, rusak, dan kehilangan damai sejahtera hanya karena mereka sulit melupakan dan mengampuni. Apakah itu mengampuni orang tua mereka atau mengampuni sahabat-sahabat mereka yang mungkin membuat mereka sakit hati. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita belajar mengampuni kesalahan orang lain dengan tuntunan Roh Kudus, agar kita bisa berbesar hati untuk melakukannya. Percayalah, ketika mulut dan hati kita merendah untuk mengucapkan, "Saya mengampunimu," maka kuasa Roh Kudus akan memulihkan serta melepaskan kita dari belenggu kebencian serta dendam yang menggerogoti damai sejahtera yang ada di dalam kita. Serta Roh Kudus akan mencurahkan sukacita yang melimpah. Kita mengampuni karena kita juga telah diampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Amin. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Mari angkat tanganmu.
Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat saudara yang menonton video ini sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa bagi saudara kami mungkin yang mereka saat ini sedang sulit untuk mengampuni, mungkin sulit untuk memaafkan, bahkan sulit untuk melupakan kesalahan orang dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, karena Yesus sudah mengampuni kami semua, bahkan Dia menebus dosa kami. Dosa-dosa kami telah diampuni. Oleh sebab itu kami juga harus bisa mengampuni orang lain dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kami. Hamba memberkati saudara kami agar mereka kuat, agar mereka mampu untuk memaafkan, untuk mengampuni, bahkan melupakan kesalahan orang lain, seperti Tuhan Yesus sendiri telah melupakan kesalahan kami dan telah mengampuni segala kedosa dan pelanggaran kami. Berkati saudara kami Tuhan, agar mereka bisa lepas dari belenggu ikatan akan kebencian dan dendam. Dalam nama Yesus, release in Jesus name. Lepaskan dalam nama Yesus. Engkau sudah bebas, engkau merdeka. Engkau akan dipulihkan dalam nama Yesus. Karena dengan engkau mengampuni, maka akan dipulihkan kehidupanmu. Apakah itu ekonomimu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, masa depanmu pasti dipulihkan. Yang sakit juga disembuhkan dengan bilu-bilu Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.